Singapura. Nama itu mungkin terasa akrab, meskipun negeri ini hanya seukuran titik di peta. Luasnya tak sampai 1000 km persegi, lebih kecil dari luas kota Jakarta. Tetapi dari lahan sekecil itu, lahirlah sebuah kisah yang tak masuk akal bagi banyak orang. Negara tanpa tambang, tanpa sawah luas, tanpa hutan lebat. Tapi kini berdiri sebagai salah satu pusat ekonomi dan teknologi paling berpengaruh di dunia. Pertanyaan pun muncul, bagaimana bisa? Apa yang membuat Singapura melesat begitu jauh, sementara banyak negara lain yang lebih besar justru tertatih-tatih? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat Singapura dengan cara yang lebih menyeluruh. Bukan hanya gedung-gedung kaca yang menjulang, tapi juga politiknya yang keras, ekonominya yang terstruktur, masyarakatnya yang majemuk, hingga tantangan yang masih menghantui. Kisah Singapura bukan dongeng yang ditulis dengan tinta emas. Ia lahir dari keterpaksaan, dari krisis, dari ancaman bubar sebelum sempat tumbuh. Justru karena itu, perjalanan Singapura memberi pelajaran penting bahwa ukuran bukanlah takdir, melainkan strategi yang menentukan. Dan strategi itu dimulai dari politik. Agustus 1965. Dunia dikejutkan oleh kabar kecil dari Asia Tenggara. Sebuah pulau yang tak seberapa besar baru saja diputuskan keluar dari Federasi Malaysia. Bukan kemerdekaan yang dirayakan dengan pesta, tapi perpisahan yang dipenuhi ketakutan. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri muda kala itu, tampil di televisi. Air matanya jatuh, bukan air mata bahagia, tapi air mata cemas. Singapura yang baru lahir seakan dilempar ke dunia tanpa pegangan. Tak punya tanah luas untuk bertani, tak punya tambang minyak atau emas, tak punya militer yang kuat. Bahkan kebutuhan air minum pun masih bergantung dari Johor di Malaysia. Bagi banyak pengamat, Singapura terlihat seperti failed state yang menunggu waktu. Negara sekecil ini, dengan etnis yang saling curiga, dengan pengangguran tinggi, dengan potensi kerusuhan, bagaimana mungkin bisa bertahan? Tetapi justru dari keterjepitan itu lahir sebuah kesadaran kolektif. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus disiplin. Kita harus menemukan strategi yang tidak dimiliki negara lain. Krisis bukan hanya memaksa mereka untuk bekerja keras, tapi juga untuk berpikir tajam bahwa sumber daya terbesar Singapura bukanlah tanah atau tambang, melainkan warganya sendiri. Di titik inilah politik, ekonomi, dan identitas mulai dipertaruhkan. Bagaimana mengikat rakyat yang berbeda-beda dalam satu tujuan? Bagaimana membuka diri ke dunia ketika pintu tetangga sendiri sudah tertutup? Jawabannya mulai dibangun dari dasar. Bahasa, pendidikan, dan disiplin sosial. 3 fondasi inilah yang perlahan mengubah Singapura dari pulau rapuh menjadi negara modern. Singapura lahir di persimpangan sejarah yang pelik. Bayangkan sebuah pulau kecil dengan penduduk campuran, etnis Tionghoa yang jadi mayoritas, komunitas Melayu yang dianggap pribumi, orang India dari jalur kolonial, dan kelompok minoritas lain yang datang dari jalur perdagangan. 4 kelompok besar dengan bahasa, budaya, dan agama masing-masing. Dalam kondisi rapuh seperti itu, satu percikan kecil bisa menjadi api besar. Dan itu terbukti. Pada tahun 1964, hanya setahun sebelum perpisahan dari Malaysia, Singapura diguncang kerusuhan rasial antara komunitas Melayu dan Tionghoa. Ratusan orang luka, puluhan meninggal. Luka sosial itu masih membekas. Lee Kuan Yew menyadari
Kalau negara ini tidak menemukan perekat, Singapura akan hancur dari dalam sebelum sempat berdiri kokoh. Lalu muncullah pertanyaan besar, bahasa apa yang bisa jadi perekat itu? Kalau memilih Melayu, sebagian besar warga Tionghoa akan menolak. Kalau memilih Mandarin, komunitas Melayu dan India akan merasa tersisih. Kalau memilih Tamil, jelas tak bisa, karena jumlah penuturnya sedikit. Di titik itulah bahasa Inggris masuk sebagai solusi. Bukan karena Inggris masih kolonial, tapi karena bahasa ini netral, tidak dimiliki oleh satu etnis pun di Singapura. Dengan Inggris, semua orang mulai dari posisi yang sama. Sama-sama harus belajar dari nol, sama-sama harus berusaha. Lee Kuan Yew memutuskan, bahasa Inggris akan jadi bahasa kerja, bahasa pendidikan, bahasa pemerintahan. Tapi bahasa ibu tetap dipertahankan. Artinya, anak Tionghoa belajar Mandarin, anak Melayu belajar bahasa Melayu, anak India belajar Tamil. Hasilnya adalah kompromi, satu bahasa bersama untuk maju ke dunia, tapi tetap menjaga akar budaya masing-masing. Keputusan ini terbukti jenius. Dengan Inggris, Singapura bisa langsung terkoneksi ke ekonomi global, menarik investasi, membuka pintu pada teknologi, dan mempercepat modernisasi. Dan di sisi lain, keberagaman etnis tidak benar-benar dihapus, tapi dikelola. Singapura pun menemukan identitasnya, bukan negara satu bahasa, bukan negara satu budaya, melainkan negara multikultural dengan satu bahasa pemersatu yang netral. Dari sinilah, roda pembangunan bisa mulai berputar dengan stabil. Setelah identitas kebangsaan dirumuskan, langkah berikutnya bagi Singapura adalah soal paling mendasar. Bagaimana memberi makan rakyatnya. Tahun 1965, angka pengangguran tinggi, rumah kumuh tersebar, dan negara ini bahkan tak punya sumber daya alam. Tidak ada minyak, tidak ada tambang, tidak ada sawah luas. Dunia luar memandang Singapura sebagai negara yang hampir mustahil bertahan hidup. Tapi, Lee Kuan Yew dan timnya punya visi berbeda. Mereka tahu satu hal, lokasi geografi Singapura adalah aset yang tak ternilai. Terletak tepat di jalur perdagangan dunia, di mulut Selat Malaka, jalur laut tersibuk di planet ini. Dari situlah Singapura membangun strategi. Jadikan pulau kecil ini pelabuhan terbesar dan paling efisien di dunia. Maka pemerintah mulai membangun infrastruktur pelabuhan modern, membuka jalur ekspor-impor, dan menjadikan Singapura sebagai tempat singgah kapal-kapal raksasa. Hanya dalam waktu singkat, pelabuhan Singapura berubah menjadi salah satu yang paling sibuk dan paling terorganisir di dunia. Tapi, Lee tahu pelabuhan saja tidak cukup. Singapura butuh lebih dari sekedar jadi tempat transit. Ia harus jadi pusat ekonomi dan industri. Maka pemerintah mengundang investor asing dengan tawaran yang menggiurkan. Stabilitas politik, tenaga kerja disiplin, aturan yang jelas, pajak yang kompetitif. Perusahaan-perusahaan multinasional pun berdatangan, dari elektronik, perbankan, sampai teknologi tinggi. Singapura membangun Economic Development Board atau EDB, lembaga khusus untuk merancang arah ekonomi jangka panjang. Mereka tidak berpikir 10 tahun, tapi 50 tahun ke depan. Strateginya, industri padat karya lebih dulu, lalu naik ke industri bernilai tambah, hingga akhirnya ke sektor keuangan dan teknologi. Dan disinilah letak keberhasilan Singapura. Dari sebuah kampung nelayan tanpa sumber daya, ia menjelma menjadi pusat finansial global. Bank-bank besar membuka cabang, pasar saham berkembang, dan Singapura menjadi magnet investasi. Tahun demi tahun, PDB per kapita naik tajam, menyalip banyak negara yang secara alam jauh lebih kaya. Tapi, semua itu dibayar dengan harga yang tidak ringan, kedisiplinan yang ketat, aturan yang keras, dan kontrol negara yang nyaris menyeluruh dalam urusan ekonomi maupun sosial. Di Singapura, pembangunan bukan hanya proyek fisik, tapi juga proyek budaya kerja. Dari pelabuhan, ke industri, ke finansial, begitulah roda ekonomi Singapura diputar. Dan setiap putaran membawa pulau kecil ini lebih dekat ke panggung global. Namun, roda ekonomi tak mungkin berputar sendirian.
Di balik pelabuhan yang sibuk, gedung-gedung finansial yang menjulang, dan arus investasi yang terus mengalir, ada sebuah mesin pengatur yang memastikan semuanya berjalan tanpa henti: pemerintah. Singapura tidak tumbuh hanya karena pasar yang bebas, tapi karena negara hadir dalam setiap detiknya. Dari aturan ketat di jalan raya hingga kebijakan jangka panjang yang merancang masa depan puluhan tahun ke depan. Politik di sini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Politik adalah fondasi yang menopang seluruh struktur ekonomi dan sosial. Dan dari sinilah kita mulai memahami bagaimana sebuah negara kecil yang dulu diragukan bisa bertahan, justru menemukan kekuatannya dalam sistem pemerintahan yang kuat, disiplin, dan penuh perhitungan. Singapura sering disebut sebagai salah satu negara paling tertib di dunia. Tetapi keteraturan itu bukanlah sesuatu yang lahir alami. Ia dibentuk, dipaksa, dan dijaga oleh sebuah sistem politik yang sangat terorganisir. Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party, PAP, adalah motor utama. Sejak 1959, ketika Singapura masih dalam naungan Inggris, PAP sudah mengambil alih kendali pemerintahan. Dan hingga kini, lebih dari setengah abad kemudian, partai ini masih memegang kekuasaan hampir tanpa tanding. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda betapa kuatnya dominasi politik di Singapura. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap tabu, media berjalan dalam koridor yang ketat, dan oposisi jarang benar-benar bisa mengganggu stabilitas. Tetapi di sisi lain, justru stabilitas inilah yang menjadi alasan mengapa investor percaya menanamkan modalnya dan mengapa masyarakat bisa menikmati pertumbuhan yang konsisten. Lee Kuan Yew, bapak pendiri Singapura modern, punya prinsip sederhana. Demokrasi bukanlah tentang kebebasan mutlak, tapi tentang keteraturan yang memungkinkan pembangunan berjalan. Baginya, Singapura tidak bisa meniru model Barat secara mentah-mentah. Negara sekecil ini, dengan keragaman etnis yang rentan pecah, hanya bisa bertahan jika pemerintah berdiri sebagai pengawas utama. Maka, lahirlah sistem politik yang unik. Pemilu tetap ada, partai tetap bersaing, tetapi garis permainan diatur ketat. Disiplin warga, aturan yang ketat, dan visi jangka panjang, semuanya bersumber dari keputusan politik. Bahkan hal-hal kecil seperti larangan mengunyah permen karet atau denda karena membuang sampah sembarangan berakar pada filosofi politik yang menempatkan keteraturan di atas segalanya. Singapura pada akhirnya adalah laboratorium politik modern. Bagaimana sebuah negara kecil berani membatasi kebebasan demi meraih stabilitas, dan bagaimana stabilitas itu kemudian menjadi bahan bakar untuk mengejar kemajuan. Dari politik yang ketat, mari kita bergeser pada salah satu wajah paling modern Singapura hari ini, teknologi. Karena bagi negeri ini, pembangunan bukan hanya soal gedung dan jalan, tapi juga tentang data, konektivitas, dan kecerdasan digital. Sejak awal 2000-an, pemerintah menyadari bahwa ukuran negara yang kecil bisa menjadi kekuatan, asalkan semua sektor terkoneksi. Dari situlah lahir gagasan besar, Smart Nation. Sebuah visi untuk menjadikan Singapura sebagai salah satu negara paling terhubung, paling efisien, dan paling digital di dunia. Internet berkecepatan tinggi, kamera CCTV yang hampir ada di setiap sudut, hingga aplikasi nasional yang menghubungkan layanan publik, semua menjadi bagian dari ekosistem ini. Setiap warga, dari mahasiswa hingga lansia, ditarik masuk ke dalam dunia digital.
Tidak berhenti di situ, Singapura juga mendorong perkembangan artificial intelligence, riset bioteknologi, hingga investasi besar-besaran di bidang fintech. Negeri ini sadar, tanpa sumber daya alam, satu-satunya tambang yang bisa digali adalah tambang otak dan inovasi. Tapi tentu ada konsekuensi. Dengan keterhubungan yang begitu masif, Singapura juga menjadi salah satu negara dengan sistem pengawasan paling ketat. Data pribadi warga terikat erat dengan pemerintah. Setiap transaksi bisa dilacak, setiap gerak bisa dipantau. Bagi sebagian orang, ini seperti hidup dalam kaca transparan. Namun bagi banyak warga, kompromi ini layak karena hasilnya nyata. Transportasi publik yang efisien, layanan kesehatan yang cepat, birokrasi yang sederhana, dan keamanan kota yang hampir tanpa tanding. Singapura bukan hanya membangun gedung pencakar langit dari beton dan baja, tetapi juga menegakkan pencakar langit digital, tak kasat mata, tapi menopang hampir seluruh sendi kehidupan masyarakatnya. Dan Smart Nation ini pada akhirnya adalah upaya untuk memastikan bahwa Singapura tidak hanya menjadi macan ekonomi hari ini, tetapi juga tetap relevan di masa depan. Namun, di balik semua kecanggihan itu, ada pertanyaan yang tak kalah penting. Bagaimana kehidupan masyarakatnya? Singapura sering digambarkan sebagai kota modern yang rapi, aman, dan teratur. Dan memang, itulah kenyataannya di permukaan. Transportasi umum datang tepat waktu, jalan-jalan bersih, dan angka kriminalitas tergolong rendah. Hidup di Singapura, bagi banyak orang, berarti hidup dengan rasa aman yang langka di dunia modern. Tapi, ada sisi lain yang jarang disorot. Biaya hidup di sini termasuk yang tertinggi di dunia. Dari harga rumah, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari, semua serba mahal. Warga lokal sering merasa tertekan oleh harga properti yang melambung, seolah tanah di bawah kaki mereka sendiri semakin sulit untuk dimiliki. Selain itu, tekanan kerja juga bukan rahasia. Budaya disiplin dan target tinggi membuat banyak orang hidup dalam ritme cepat, nyaris tanpa ruang untuk berhenti. Di balik senyum sopan khas Singapura, ada stres yang dipikul diam-diam. Masalah kesenjangan juga tak bisa diabaikan. Meski rata-rata warga menikmati standar hidup yang tinggi, kelompok berpenghasilan rendah tetap ada. Pekerja kasar, lansia yang masih harus bekerja, hingga imigran yang menjadi tulang punggung sektor-sektor tertentu, namun sering luput dari sorotan. Di sisi lain, Singapura juga berhadapan dengan tantangan menjaga harmoni sosial. Sebagai negara multi-etnis, Cina, Melayu, India, dan komunitas lainnya, kerukunan tidak lahir dengan sendirinya. Pemerintah menegakkan kebijakan integrasi dengan ketat, dari sistem perumahan HDB yang mewajibkan keberagaman etnis, hingga aturan sensitif tentang ujaran kebencian. Semua itu demi memastikan perbedaan tidak menjadi bahan perpecahan. Singapura adalah negeri dengan wajah ganda, modern dan maju, tapi juga mahal dan penuh tekanan. Seperti mesin yang terus berputar, masyarakatnya harus selalu bergerak, selalu menyesuaikan diri, agar bisa bertahan di tengah standar tinggi yang sudah ditetapkan negaranya sendiri. Dan inilah dilema yang tak pernah selesai. Kemajuan besar, tapi juga beban besar. Sebuah realitas yang membentuk wajah Singapura hari ini. Semua dilema itu, antara kemajuan dan beban, antara harmoni dan tekanan, tak menghalangi Singapura untuk terus menatap keluar. Karena di dunia modern, bertahan tidak cukup. Negara kecil seperti ini hanya bisa selamat kalau ia mampu memainkan perannya di panggung global. Singapura paham betul letaknya di peta, di jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, di titik sibuk lalu lintas perdagangan dunia.
Dari sinilah ia membangun identitasnya bukan sebagai negara kecil yang terpinggirkan, tapi sebagai pusat yang tak bisa diabaikan. Hubungan internasional Singapura bukan sekedar diplomasi basa-basi. Ia bermain di dua dunia sekaligus. Di satu sisi dekat dengan Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Di sisi lain menjaga hubungan erat dengan Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Singapura tahu ia tidak boleh berpihak secara buta, melainkan menyeimbangkan diri di antara kekuatan besar dunia. Militer pun tidak dilupakan. Meski kecil, Angkatan Bersenjata Singapura adalah salah satu yang paling modern di Asia Tenggara. Latihan bersama dengan Amerika, kerjasama pertahanan dengan negara-negara tetangga, hingga investasi besar dalam teknologi militer, semua itu demi memastikan Singapura tidak dianggap lemah. Di dunia ekonomi global, reputasi Singapura sudah jelas. Ia adalah salah satu pusat keuangan internasional, tempat aliran modal, perusahaan multinasional, dan startup teknologi bertemu. Negara ini menjual dirinya bukan dengan sumber daya alam, tapi dengan kepercayaan, stabilitas politik, hukum yang kuat, dan sistem yang transparan. Itulah produk ekspor utama Singapura. Tapi, posisi ini juga rapuh. Dunia kini penuh ketidakpastian, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan geopolitik, hingga krisis iklim. Singapura yang kecil tidak bisa mengendalikan badai global, tapi ia bisa belajar menari di tengah badai, menyesuaikan diri, membaca arah angin, dan memastikan kapal kecilnya tidak karam. Maka, di panggung internasional, Singapura adalah paradoks. Negara mini, tapi suaranya terdengar jauh. Tidak punya laut luas, tapi menjadi pusat pelabuhan dunia. Tidak punya tambang, tapi menjadi pusat finansial. Dan tidak punya tentara besar, tapi mampu menjaga wibawa. Inilah strategi bertahan hidup ala Singapura. Bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan kecerdasan membaca dunia. Singapura, dari sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam, lahirlah sebuah kisah yang menyalahi logika geografi. Di sini, kita melihat bagaimana krisis berubah menjadi kekuatan, bagaimana keterbatasan justru memaksa sebuah bangsa untuk menggali potensinya sampai ke batas terakhir. Pelabuhan yang sibuk, industri yang tertata, politik yang terkontrol, masyarakat yang disiplin, teknologi yang melesat. Semua itu adalah potongan puzzle yang membentuk wajah Singapura hari ini. Ia bukan negara yang lahir dari keberuntungan, melainkan dari strategi yang dingin dan perhitungan yang presisi. Tapi seperti semua kisah besar, keberhasilan tidak datang tanpa bayangan. Di balik keteraturan ada pengawasan, di balik kemakmuran ada tekanan. Di balik reputasi global ada pertanyaan, apakah rakyatnya benar-benar bebas memilih jalannya atau hanya berjalan di koridor yang sudah digariskan? Singapura adalah laboratorium hidup tentang apa artinya menjadi modern, sebuah eksperimen politik, ekonomi, dan teknologi yang hasilnya dikagumi sekaligus diperdebatkan dunia. Dan pada akhirnya, mungkin inilah pelajaran yang bisa kita petik. Ukuran bukanlah nasib, melainkan pilihan. Pulau kecil ini membuktikan bahwa dengan disiplin, visi, dan keberanian mengambil keputusan sulit, sebuah titik di peta bisa berubah menjadi pusat cahaya di panggung global. Namun, cahaya itu pun bukan tanpa resiko. Karena di tengah dunia yang berubah cepat, pertanyaan tetap menggantung. Apakah Singapura akan terus bertahan dengan formula yang sama, atau harus menemukan cara baru untuk melawan badai yang pasti akan datang? Sampai hari ini, jawabannya belum kita tahu. Tapi satu hal pasti, Singapura telah menulis dirinya dalam sejarah sebagai negeri kecil dengan mimpi besar,
dan dunia tidak lagi bisa mengabaikannya.